Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 1829. Tiga besar peringkat langit Neslandia. Duar. Setelah menerima berita ini, Kirana tercengang. Semua anggota keluarga Andersen Pramana tercengang. Bahkan Weni pun bingung. Apa mungkin Nathan Clark melakukan hal itu? Bukankah itu tidak mungkin? Tapi fakta ada di depan mata. Masalah ini telah menyebar ke seluruh Neslandia. Berita ini ternyata disebarkan oleh para pengikut Dewa Iblis. Fakta nyata. Tapi Weni tidak mempercayainya. Dia sendiri terbilang cantik. Sebanding dengan artis. Tapi saat bersama dengan Nathan Clark, Nathan tidak pernah meliriknya. Sepertinya sudah menjadi hal yang lumrah dia melihat wanita cantik. Dia tidak terlihat seperti orang yang akan melakukan hal itu. Kirana juga percaya bahwa Nathan Clark tidak bermasalah. Tetapi faktanya ada di depan mata. Apa yang bisa dia lakukan? Kecewa. Air matanya membasuh wajah. Putrinya diculik dan sampai sekarang belum tahu keberadaannya. Sang suami menjadi kepala iblis dan melakukan hal keji seperti itu. Hais, sejak kalian akan menikah aku sudah meramal nasib kalian. Kalian akan mengalami banyak pasang surut dalam hidup ini. Sudah kubilang. Kamu sendiri tidak percaya. Lihat sekarang. Watak aslinya sudah terungkap. Philip berteriak dengan getir. Ramalan itu memang ada. Kirana hanya bisa menangis terisak. Keluarga mereka selama ini baik-baik saja. Mengapa menjadi seperti ini? Alangkah indahnya jika keluarga mereka adalah orang biasa. Berdua menjalankan perusahaan bersama. Putrinya bersekolah dengan baik. Para orang tua dalam keluarga menikmati sisa hidup mereka. Sangat disayangkan Nathan Clark memegang posisi tinggi dan merupakan pewaris Dewa Iblis. Mereka ditakdirkan untuk tidak menjadi biasa. Mengakibatkan keluarga mereka menjadi seperti ini. Keluarga hancur. Istri dan anak tercerai-berai. Bahkan anak sendiri masih belum ditemukan. Nathan Clark, apa yang sedang kamu lakukan sebenarnya? Bagaimana aku bisa memaafkan kamu yang seperti ini? Beritanya kuat. Nathan Clark menunjukkan sifat asli pewaris Dewa Iblis. Seluruh pihak mencaci maki Nathan Clark. Tidak sabar ingin mengulitinya. Saat ini, pasukan yang dipimpin oleh Richard sendiri juga telah memasuki wilayah Neslandia. Mereka langsung menuju Gunung Skyfing. Namun dalam perjalanan, orang-orang dalam pasukan mereka terus berpisah. Entah kemana perginya. Sepanjang jalan ada sekitar ratusan orang yang meninggalkan barisan. Entah kemana mereka pergi. Bagaimanapun, peristiwa ini menguntungkan Richard. Mereka dapat memasuki Neslandia secara terang-terangan. Melakukan apa yang mereka inginkan. Walaupun prajurit Fradron sudah menduganya. Tapi tidak bisa mengambil keputusan. Tekad Dewan Angkasa hanya satu. Menangani Nathan Clark. Mereka tidak peduli tentang hal ini. Gunung Skyfing seketika menjadi pusat perhatian seluruh dunia. Pasukan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sini. Orang-orang yang tinggal di sekitar Gunung Skyfing mulai melakukan evakuasi. Takut terkena dampaknya. Dalam waktu setengah hari, para pengikut Dewa Iblis hampir sudah berkumpul seluruhnya. Nathan Clark memandangi para master yang memenuhi seluruh pegunungan dan dataran. Dia menyeringai. Kekuatan yang luar biasa. Dia secara tidak sadar ingin memasukkan kekuatan yang besar ini ke dalam prajurit perang Neslandia. Memperkuat kekuatan Neslandia. Tapi sekarang, dia adalah musuh publik Neslandia. Semua orang ingin segera menyingkirkannya. Namun di depannya masih ada orang yang percaya padanya. Ini sudah cukup. Ketika Nathan Clark mendengar tentang anak-anak nakal ini menyebarkan berita bahwa dia sekamar dengan Jean Venel dan Leah Marshall. Dia kesal namun hanya bisa tertawa. Rekan tim yang bodoh. Sekarang mau bicara apapun sudah tidak bisa membersihkan namanya. Lapor Dewa Iblis kecil. Menurut kabar burung yang kita dapatkan, Master peringkat langit Neslandia ke-7, ke-8 dan ke-9, dan ke-4, ke-3, dan ke-2 semuanya telah diberangkatkan. Ada juga jenius 3 besar peringkat bumi serta master utama dari Dewan Angkasa dan klan Seiryu. Semuanya datang ke sini. Bahkan pasukan kekuatan besar dari negara asing ikut datang. Dewa Iblis kecil. Pertempuran kita selanjutnya tidak bisa dihindari. Aku juga mendengar bahwa mereka mengundang master sihir yang tidak ada dalam daftar peringkat langit. Namun kekuatannya berada di tingkat peringkat langit.
Dikabarkan dia berada pada level yang sama dengan 3 besar peringkat langit Neslandia. Nathan Clark tidak terlalu peduli. Tapi kalimat berikutnya mengguncangnya. Master sihir itu sebelumnya hanya orang biasa. Kalau tidak salah namanya Ernest Suarez. Bab 1830. 7 Dewa Iblis. Apa? Ernest Suarez. Mendengar nama ini, raut wajah Nathan Clark berubah drastis. Ternyata dia adalah Ernest Suarez. Sudah melakukan pencegahan namun tetap membiarkan bencana Ernest Suarez ini terbentuk. Sebelumnya Ernest Suarez sudah punya rencana. Tetapi dia tidak bergerak karena Nathan Clark curiga padanya. Dia pasti melakukan hal ini dengan memanfaatkan kondisi Nathan Clark yang tengah menjadi musuh publik Neslandia. Tapi bukankah seharusnya dia memproduksi senjata? Bagaimana bisa menjadi master sihir? Betul, pasti senjata ampuh yang membuatnya terlihat seperti master sihir. Dalam pemahaman Nathan Clark, Ernest Suarez menemukan senjata yang ampuh. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Ernest Suarez telah mengubah dirinya. Celaka, Kirana. Ernest Suarez pasti tidak akan melepaskan Kirana. Nathan Clark segera mengutus seseorang untuk mencari keberadaan Kirana. 3 jam berlalu. Semua kekuatan Dewa Iblis telah berkumpul. Mereka berbaris menjadi pasukan di depan Nathan Clark satu persatu. Nathan Clark terkejut melihat formasi pasukan ini. Kekuatan Dewa Iblis sangat kuat. Pantas saja sebelumnya disebut era Dewa Iblis. Tidak hanya Dewa Iblis Megam yang kuat, tetapi pengikutnya juga sangat kuat. Di antara para pemimpin kekuatan Dewa Iblis, Nathan Clark menemukan belasan master yang sebanding dengan Rahib Bully di peringkat langit Neslandia. Bahkan ada 6 atau 7 orang yang jelas lebih kuat dari Rahib Bully. Kemungkinan besar mereka adalah Master Jagat 8 yang legendaris. Pantas saja bahkan Dewan Angkasa dan klan Seiryu begitu takut. Jika dia ditambahkan dengan begitu banyak master, cukup untuk menimbulkan terlalu banyak ancaman bagi Neslandia. Ya, tidak buruk. Dia memiliki sikap Dewa Iblis terdahulu. Seorang pendekar berbaju putih, dengan pedang tergantung di pinggangnya dan kipas lipat di tangannya, terlihat anggun. Terutama wajahnya yang tampan dan terlihat polos. Saat tertawa, memberi kesan seperti angin musim semi. Tapi jangan tertipu oleh penampilannya. Orang itu dikenal sebagai dewa pendekar sesat. Membunuh orang seperti kepala iblis. Betul. Jika saatnya tiba dia dapat sepenuhnya menggantikan penguasa Dewa Iblis. Seseorang yang tersembunyi dalam jubah hitam memiliki suara serak seperti suara kuku digoreskan ke kaca. 7 Dewa Iblis besar. Di bawah komando Dewa Iblis Megam. Dewa Iblis Hitam. 7 Dewa Iblis adalah kekuatan dari Jagat 8. Setelah Dewa Iblis Megam menghilang tahun itu, 7 orang itu segera bersembunyi bersama bawahan mereka. Tujuannya adalah untuk mempertahankan kekuatan dan menantikan datangnya hari ini. Ketujuh orang ini muncul bersama. Hanya sedikit orang yang bisa menghentikan mereka. Itulah mengapa Dewa Angkasa sangat takut dengan kekuatan Dewa Iblis, sehingga mengundang Master Peringkat Langit. Di puncak Gunung Skyfing, di hadapan Nathan Clark berdiri 7 Dewa Iblis. Mereka semua tunduk pada Nathan Clark tanpa syarat. Saat ini, Nathan Clark mereka-reka apakah Guru Murah Hati adalah Dewa Iblis Megam. Menurut pemikirannya itu bukanlah dia. Lalu siapa yang menyamar sebagai dirinya? Mengapa dia memiliki jurus yang sama seperti dirinya? Apa ada suatu rahasia di balik semua ini? Nathan Clark tidak memberi tahu 7 Dewa Iblis tentang ini. Takutnya akan menarik perhatian musuh. Dia harus memeriksa perlahan-lahan. Tuan, semua pasukan kita sekarang telah berkumpul. Demikian pula keberadaan kita semua terekspos kepada mereka. Benar. Jika tidak ada kendala, Gunung Skyfing akan dikepung ratusan mil hingga tidak bisa bergerak. Ini adalah kesempatan besar bagi mereka untuk menangkap kita semua. Segera pasukan Dewan Angkasa akan menyerang. Apa kita harus menghadapinya langsung atau Anda memiliki rencana lain? 7 Dewa Iblis masing-masing mengungkapkan pendapat mereka. Tetapi mereka semua memandang Nathan Clark, menantikan keputusan Nathan Clark. Pertempuran ini sangat penting. Jika tidak hati-hati, seluruh pasukan akan musnah. Nathan Clark tersenyum. Sebenarnya, aku sudah merencanakan semuanya. Dengarkan aku. Nathan Clark mencondongkan diri ke depan ke 7 orang itu dan membisikkan rencananya.
Apa ini bisa dilakukan? Ya, itu mustahil. Tujuh dewa iblis keberatan. Apa kalian tidak mematuhi perintahku? Tuan, kami semua mengikuti perintah Anda. Bersambung.